Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan yang sudah kami buat. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Pertama ada Elper Jefferson, kedua ada saya sendiri Ahmad Fatur Rahman, ketiga ada Muhammad Devandra, keempat ada Gary Cristiano, dan kelima ada Roy. Next. Latar belakang. Ubi kayu adalah pangan yang menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras. Kebutuhan ubi kayu bisa dipastikan akan meningkat tajam, sehingga diperlukan peningkatan produksi baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal tanam. Dengan adanya produktivitas yang tinggi, lahan untuk perluasan ubi jalar kayu yang luas serta pangan pasar yang masih terbuka, maka peluang pengembangan ubi kayu sangat besar. Next. Rumusan masalah yang sudah kami buat antara lain, bagaimana statistika deskriptif dari data tersebut. Kedua, bagaimana analisis korelasi dari data tersebut. Ketiga, bagaimana analisis regresi dari data tersebut. Dan keempat, bagaimana simulasi prediksi dari data. Next. Tujuan tugas besar yang sudah kami buat antara lain mengetahui statistika deskriptif dari data tersebut, kedua, mengetahui hasil analisis dan hubungan korelasi dari data tersebut, ketiga, mengetahui model regresi linear berganda tersebut, keempat, mengetahui hasil simulasi prediksi data. Next. Dalam penelitian kali ini, kami mengambil sebuah judul yaitu Analisis Dampak dari Luas Panen dan Produktivitas terhadap Produksi Ubi Kayu di sekitar Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Adapun data yang digunakan dalam laporan kali ini adalah data yang bersumber dari BPS Jawa Timur pada tahun 2017. Terdapat 3 variabel yang digunakan untuk menganalisis data laporan kali ini, yaitu ada produksi sebagai Y, luas panen sebagai X1, serta produktivitas sebagai X2. Dalam hal ini, yang merupakan variabel dependen adalah jumlah produksi per tahun. Sedangkan variabel independen adalah luas panen dan produktivitas. Next. Hal yang kami lakukan agar kami dapat mencapai tujuan dari laporan kali ini ialah kami melakukan statistika deskriptif, kedua kami mencari analisis korelasinya, ketiga kami mencari analisis regresinya, lalu kami menguji signifikasi regresi, dan kami juga melakukan simulasi prediksi. Next. Nah, kemudian kita masuk dalam analisis data. Di sini ada statistik deskriptif, yang mana statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik data mulai dari mean, standar deviasi, variansi, serta nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel. Di sini terlihat hasil Minitab dari data kami. Ini adalah variabelnya. Sini ada variabelnya, ada luas panen, produktivitas, dan ada produksi. Kemudian ada nilai min-nya, standar deviasi, variansi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Next. Dari hasil data Minitab tersebut, diketahui bahwa rata-rata luas panen ubi kayu di Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 7367 dengan minimum dan maksimumnya yaitu sebesar 1104 dan 20692 serta standar deviasi dan variansi sebesar 6549 dan 4288 4550. Sementara untuk jumlah rata-rata produktivitasnya yaitu sebesar 262848 dengan minimum dan maksimumnya yaitu 20, 24, 10, dan 36, 20, 70 serta standar deviasi
dan variansi sebesar 52, 26, 6, dan 27, 31, 70, 39, 16. Untuk rata-rata hasil produksi yaitu sebesar 19, 15, 34 dengan minimum dan maksimumnya yaitu 22, 33, 6 dan 53, 52, 17 serta standar deviasi dan variansi sebesar 17, 06, 61 dan 29, 12, 51, 49, 12, 2. Next. Oke, selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari tahu ada tidaknya serta mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel X serta variabel dependen yaitu variabel Y. Nah, di gambar ini kita lihat pengaruh R terhadap scatter plot. Bisa kita lihat untuk korelasi yang bernilai positif, maka grafik menunjukkan hubungan X berbanding lurus dengan Y. Sedangkan apabila nilai R negatif, X akan berbanding terbalik dengan Y. Terus bisa kita lihat juga bahwa semakin R mendekati 0, maka akan semakin lemah hubungannya. Apabila semakin mendekati 1 atau negatif 1, maka hubungan akan semakin kuat. Next. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berdasarkan gambar scatter plot dapat disimpulkan bahwa produksi ubi kayu atau Y dengan luas panen X1 mempunyai hubungan linear positif. Sementara produksi ubi kayu Y dengan produktivitas X2 mempunyai hubungan linear rendah. Next. Oke, ini adalah tabel uji korelasi. Di sini ada hubungan antar variabel, ada Y dengan X1 dan ada Y dengan X2. Selanjutnya ada korelasi dan ada p-value-nya. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa uji korelasi produksi ubi kayu sebagai variabel Y dengan luas panen sebagai variabel X1 dan untuk variabel prediktornya pada level signifikan atau alfanya yaitu 5% atau 0,05 didapatkan tolak 0. Mengapa? Karena p-value yaitu sebesar 0,00 kurang dari alfanya yaitu sebesar 0,05 yang artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon yaitu Y dengan kedua variabel prediktornya yaitu X1 dan X2, di mana jika diinterpretasikan hubungan linear antara produksi ubi kayu dengan luas panen ialah berbanding lurus dan memiliki tingkat korelasi yang tinggi. Hal ini terbukti dari nilai korelasinya yang mendekati nilai 1, yaitu sebesar 0,966. Sementara uji korelasi produksi ubi kayu sebagai variabel Y dan produktivitas sebagai variabel X2 dan untuk variabel prediktornya sama yaitu pada level signifikan 0,05 didapatkan gagal tolak 0 karena p-value-nya yang sebesar 0,652 lebih dari alfanya sebesar 0,05 yang artinya antara produksi ubi kayu atau Y dengan produktivitas atau X2 tidak memiliki hubungan linear atau berdistribusi normal dengan tingkat korelasi yang rendah. Hal ini terbukti dari nilai korelasinya yang mendekati nilai 0, yaitu sebesar 0,163. Next. Oke, kemudian ada analisis regresi. Kalau sebelumnya ada namanya analisis korelasi. Analisis korelasi itu digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan. Sekarang ada analisis regresi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara X dan Y.
Regresi berfungsi menjelaskan atau memprediksi variabilitas dari variabel dependen Y dengan menggunakan informasi dari satu atau lebih variabel independen X. Analisis regresi berganda adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen, yang artinya kita akan mengetahui pengaruh antara luas panen dan produktivitas terhadap produksi ubi kayu. Adapun tabel hasil analisis model regresi linear berganda dengan menggunakan Minitab sebagai berikut. Ini adalah tabel hasil analisis model regresi linear berganda dengan menggunakan Minitab. Di sini ada konstanta, nilai koefisiennya sebesar 194383, kemudian SE koefisien 41503, ada T value-nya negatif 4,68, P value-nya 0,002, VIF-nya tidak ada, kemudian luas panen atau X1-nya koefisiennya 25,58, SE koefisien 1,19, T value-nya 21,44, P value-nya 0,000, VIF-nya 1,00, produktivitasnya atau X2 koefisiennya sebesar 0,751, SE koefisien 0,149, T value-nya sebesar 5,03, P value-nya 0,002, VIF-nya sebesar 1,00. Sehingga diperoleh persamaan analisis model regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Didapatkan Y sama dengan negatif 194383. Ini dari nilai konstanta, koefisien konstanta, kemudian ditambah 25,58. Ini dari koefisien luas panen, ditambah 0,751 dari koefisien produktivitas. Next. Baik, sehingga berdasarkan persamaan analisis model regresi linear berganda di atas, dapat diketahui bahwa setiap bertambahnya luas mengakibatkan produksi ubi kayu di Provinsi Jatim meningkat sebesar 25,58 dengan syarat produktivitas konstan. Kemudian bertambahnya 1 ton produktivitas mengakibatkan produksi ubi kayu di Provinsi Jatim meningkat sebesar 0,751 dengan syarat luas panen konstan. Selanjutnya kita masuk ke uji signifikansi parameter regresi. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh nilai parameter terhadap model regresi linear berganda yang telah diperoleh. Uji signifikansi parameter regresi ada dua, yaitu bisa dilakukan dengan cara uji serentak atau uji F, dan ada uji parsial atau uji T. Apa bedanya? Uji serentak digunakan untuk mengukur signifikansi hubungan X dan Y secara bersamaan. Sedangkan untuk uji parsial itu digunakan untuk mengukur signifikansi hubungan X dan Y secara parsial atau satu per satu. Di bawah ini bisa kita lihat yang paling kiri itu adalah statistik uji F. Di sebelah kanannya ada SST, SSE, dan SSR atau sum of squares. Kemudian ada di sebelah kanannya lagi ada gambar itu statistik uji T. Oke, next. Kemudian ada namanya pengujian signifikansi secara serentak atau ANOVA. Uji signifikansi secara serentak digunakan untuk mengetahui signifikansi parameter model regresi linear berganda secara bersama-sama menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Berdasarkan tabel hasil analisis uji serentak diketahui bahwa luas panen dan produktivitas berpengaruh signifikan terhadap model karena nilai p-value
kurang dari alfa. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, diperoleh F 0,05 2,7 sama dengan 4,74. Karena F hitung 236,20 lebih besar dari F tabel 4,74. Maka tolak H0 yang berarti terdapat minimal salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Oke, next. Ya, selanjutnya ada pengujian signifikansi secara parsial. Uji signifikansi secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor terhadap model regresi linear berganda secara parsial. Kita bisa lihat tabel di sini. Prediktor beta 1 p-value-nya 21,44, p-value-nya 0,00. Beta 2 p-value-nya 5,03, p-value-nya 0,02. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai dari tabel T0 kali 0,5, 27 sama dengan 2,365. Berdasarkan tabel hasil analisis uji parsial, diketahui bahwa luas panen yang mempunyai nilai P value 0,00 kurang dari angka 0,05 serta terhitung 21,44, lebih dari tabel 2,365, sehingga gagal tolak AO, yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara luas panen terhadap model regresi. Selanjutnya produktivitas yang mempunyai nilai P value 0,02 kurang dari angka 0,05 serta terhitung 5,03, lebih dari tabel 2,365, sehingga gagal tolak KO, yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas terhadap model regresi. Next. Berikut kesimpulan dari hasil analisis laporan kami. Yang pertama, ada rata-rata luas panen ubi kayu di Jawa Timur pada tahun 2017 ialah 7367 dengan standar deviasi sebesar 6549 dan variasi terbesar 42884 550 yang memiliki nilai minimum 1104 dan nilai maksimum 20692. Untuk jumlah rata-rata produktivitas sebesar 262.846 dengan standar deviasi sebesar 52266 dan variansi sebesar 273.170.3916 yang memiliki nilai minimum 202410 dan nilai maksimum 36270. Untuk rata-rata hasil produksi sebesar 191.534 dengan standar deviasi 170661 dan variansi sebesar 29.125.149.122 dengan nilai minimum sebesar 22336 dan nilai maksimum sebesar 535217. Lalu yang kedua ada pada uji korelasi dapat diketahui bahwa produksi ubi kayu variabel Y dengan luas panen variabel X1 mempunyai hubungan linear positif. Sementara produksi ubi kayu variabel Y dengan produktivitas variabel X2 mempunyai hubungan nilai linear rendah, dan didapatkan juga bahwa uji korelasi produksi ubi kayu dengan luas panen untuk variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan tolak H0 karena p-value lebih kecil dari A. Hal ini terbukti dari nilai korelasi yang mendekati nilai 1 yaitu sebesar 0,966. Sementara uji korelasi produksi ubi kayu dengan produktivitas untuk variabel prediktor pada level signifikan 0,05 didapatkan gagal tolak H0 karena p-value lebih besar dari A. Hal ini terbukti dari nilai korelasinya yang mendekati nilai 0 yaitu sebesar 0,163. Baru yang ketiga ada pada uji model regresi diperoleh Y sama dengan beta 0
tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 didapatkan Y sama dengan minus 194,383 ditambah 25,58 kali 1 tambah 0,751 kali 2 berdasarkan persamaan analisis model regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa setiap bertambahnya luas panen mengakibatkan produksi ubi kayu di Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 25,58. Dengan syarat produktivitas konstan, setiap bertambahnya satu satuan produktivitas mengakibatkan produksi ubi kayu di Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 0,751 dengan syarat luas panen konstan. Lalu yang terakhir ada tabel hasil analisis uji serentak. Diketahui bahwa luas panen dan produktivitas berpengaruh signifikan terhadap model karena nilai p-value lebih kecil dari A dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Diperoleh dari nilai F-tabel F0,05 dikali 2,7 mendapatkan hasil 4,74 karena F hitung 2,23,20 lebih besar dari F-tabel 4,74. Maka tolak H0 yang berarti terdapat minimal salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Berdasarkan tabel hasil analisis uji parsial, diketahui bahwa luas panen yang mempunyai nilai p-value 0,00 lebih kecil dari A 0,05 serta hitung 21,44 lebih besar dari T-tabel 2,365 sehingga gagal tolak H0. Yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara luas panen terhadap model regresi. Selanjutnya, produktivitas yang mempunyai nilai p-value 0,002 lebih kecil dari A 0,05 serta T hitung 5,03 lebih besar dari T-tabel 2,365 sehingga gagal tolak H0, yang dimana artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara produktivitas terhadap model regresi. Berikut saran hasil dari analisis laporan kami, yang dimana saran yang didapatkan terkait dengan tugas besar hari ini, di mana melakukan uji coba terkait analisis data atau percobaan regresi berganda. Diperlukan panduan yang jelas dalam melakukan percobaan yang sangat penting. Dan untuk melakukan analisis sebuah data, percobaan diperlukan ketelitian saat memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, karena apabila perhitungan analisis dari satu data salah pada satu tahap, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Karena kami rasa laporan ini belum sempurna, kami berharap kedepannya dapat melakukan analisis dengan baik. Berikut anggota kelompok dan tugas-tugasnya dapat dibaca sendiri. Sekian hasil analisis laporan kami. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf. Terima kasih.